Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang kesehatan mental remaja di masa pandemi corona. Kami dari tim keputrian SMK Negeri 1 Bojonggede, 4 September 2020. Wabah pandemi corona tak pelak berdampak pada kehidupan sosial remaja. Apalagi dengan kebijakan belajar dari rumah dan dibatalkannya berbagai kegiatan memberikan dampak kepada remaja. Kehilangan momen acara besar atau momen keseharian, misalnya bertemu dan mengobrol dengan teman, belajar bersama, jalan-jalan, berwisata, dan kegiatan lainnya, untuk saat ini menjadi hal yang remaja harus menahan diri untuk tidak melakukannya, karena akan berbahaya bagi diri sendiri, keluarga, ataupun orang-orang terdekat dengan kita. Berikut merupakan data dari Kementerian Kesehatan berdasarkan studi penilaian cepat dampak COVID-19 dan pengaruhnya terhadap anak di Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk merawat kesehatan mental remaja pada masa COVID ini. Yang pertama, sadari bahwa rasa cemas yang kita rasakan adalah hal yang wajar. Rasa cemas merupakan respon normal dan sehat yang mengingatkan kita untuk menjaga diri kita sendiri. Bukan panik, hanya waspada. Hal ini bagi sebagian remaja menjadi hal yang sepele. Kita bisa melihat masih banyak remaja yang tidak melakukan protokol COVID-19 dengan baik. Terbukti masih banyak yang tidak menggunakan masker, masih berkerumun dan berkumpul untuk hal-hal yang tidak terlalu urgent atau penting. Ada banyak hal efektif yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar diri kita dan orang lain tetap aman dan merasa lebih bisa mengendalikan keadaan kita. Misalnya dengan cara mencuci tangan, jangan menyentuh wajah, dan melakukan social distancing atau pembatasan sosial. Yang kedua adalah mencari kesibukan lain. Kehilangan jadwal tetap yang biasa kita lakukan sehari-hari terkesan menakutkan. Oleh karena itu, carilah berbagai kesibukan lain untuk mengisi kekosongan yang ada. Khusus bagi remaja muslimah, kalian bisa melakukan hal-hal yang positif yang nantinya akan menjadi bekal untuk diri kalian suatu saat nanti menjadi seorang ibu yang akan melahirkan generasi penerus agama dan negara. Misalnya, kalian bisa membantu ibu kalian membersihkan rumah, belajar memasak, atau kalian juga bisa belajar agama, belajar mengaji, menghafal Al-Quran, dan persiapan-persiapan lainnya yang bisa kalian lakukan. Yang ketiga, temukan cara untuk tetap terhubung dengan teman-teman. Tidak harus berkumpul-kumpul secara fisik. Kalian bisa menggunakan sosial media untuk bertemu dengan teman-teman kalian. Ikutilah grup-grup yang bermanfaat di media sosial. Sudah banyak di sosial media yang menyediakan grup-grup untuk upskilling atau belajar tentang keterampilan. Bisa keterampilan memasak, menjahit, video editing, desain, bahkan keterampilan yang berkaitan dengan keagamaan. Misalnya, ada grup-grup yang menyediakan one day one juice atau grup yang menyediakan untuk menghafal one day one ayah dan lain-lain. Yang keempat, fokus pada well-being kita. Menaruh fokus pada diri kita adalah hal yang paling baik yang bisa kita lakukan. Melakukan rencana-rencana yang sudah dibuat untuk mengisi waktu luang juga dapat mengisi waktu karantina kita. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah menyusun jadwal harian untuk mengisi waktu-waktu kita. Utamanya kita mengisi waktu kita ini dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Misalnya kita membuat target amaliyah harian kita, amaliyah yaumiyah kita. Misalnya dengan mentargetkan dalam satu hari kita melakukan sholat tahajud atau sholat malam, sholat duha, tilawah, hafalan, membantu orang tua, belajar, sholat tepat waktu, dan lain-lain. Kenapa harus saat ini? Ya,
Karena biasanya pada waktu normal, kita sering merasa tidak sempat melakukan hal-hal tersebut karena merasa sibuk dengan sekolah kita, mengerjakan tugas sekolah, bermain, dan lain-lain. Nah, saat ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan hal itu. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, karena saat ini kita memiliki keluangan waktu yang berlebih. Maka mulailah mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, sedikit demi sedikit, sehingga lama-lama akan menjadi kebiasaan yang baik untuk diri kita. Yang kelima, rasakan dan salurkan perasaan kita. Intinya, rasakan dan salurkan perasaan kita untuk hal-hal yang positif. Walaupun satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda untuk menyalurkan perasaannya. Tapi setidaknya kita lakukan penyaluran perasaan kita untuk hal-hal yang positif tadi. Yang terakhir, berbuat baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Dan ingatlah, sekarang dibandingkan masa-masa sebelumnya adalah saat yang paling penting bagi kita untuk lebih bijaksana dalam memutuskan apa yang akan kita bagikan atau apa yang akan kita katakan kepada orang lain. Artinya, kita harus fokus agar waktu yang kita miliki itu memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri dan kalau bisa memberikan kebaikan juga untuk orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Artinya, tetaplah kita untuk berusaha berbuat baik dan berbuat yang terbaik, yang manfaatnya ini akan dirasakan baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Tidak melakukan hal-hal yang justru membuat diri kita rugi dan orang lain juga merasa rugi. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa agar wabah ini segera berakhir, supaya kehidupan kita dapat kembali dengan normal, bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, bercengkrama dengan mereka, dan melakukan segala aktivitas dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.